ini nggak pernah sekolah loh jadi orang tua. Dokter ada sekolahnya, psikolog ada sekolahnya. Cuma orang tua yang ada sekolahnya. Jadi orang tua kita itu tidak tahu bagaimana cara yang tepat jadi orang tua. Sementara zaman terus berubah. Yang jadi referensi menjadi orang tua adalah bagaimana dulu dia dididik. Dan itu sudah kadaluarsa untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kita di sini adalah kumpulan dari saya, kemudian Mbak Ajeng, negara, dan departemen-departemen terkait harus segera melakukan respons ya. Bagaimana menyiapkan orang tua ini bisa terdidik, teredukasi dalam hal misalnya parenting kita bicaranya ya. Kemudian bagaimana kalau bisa itu mereka terstandarisasi antara satu rumah dengan rumah lain dan sebagainya. Nah, baik, ini kalau misalkan terstandarisasi, kita sendiri kan lihat ya karakteristik dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, dilihat dari standar ekonomi mereka, ini kan sangat berbeda-beda, dari status pendidikannya juga berbeda-beda. Ini menstandarisasikannya seperti apa sih, Ayah? Kami sudah melakukan 14 tahun yang lalu, caranya begini, ada cara lama, ada cara cepat. Cara lama itu saya membuat proyek yang namanya dari Banjar ke Banjar. Ini proyek untuk percontohan saja. Di mana saya hadir di sana, masuk dari desa ke desa, menyuluh para orang tua tentang parenting. Kalau menghadapi kasus ini begini loh, kalau menghadapi kasus ini begini loh. Jadi semacam petunjuk pelaksanaan. How to gitu ya? Ya, how to-nya. Jadi yang selama ini PKK hanya bicara tentang timbang bayi, imunisasi, bubur. Saya pikir itu udah kadaluarsa. Semua orang Indonesia udah tahu itu bagaimana cara menimbang. Timbangan udah banyak sekarang, nggak kayak zaman dulu. Kemudian bubur sudah di mana-mana kita bisa bikin bubur. Jadi jangan itu lagi yang diolah. Yang diolah adalah perilaku anak. Jadi saya masuk dari Banjar ke Banjar itu nyusur dari ujung barat sampai ujung utara Pulau Bali ada 5 desa. Itu saya bikin acara di sana dan orang tua mulai belajar. Oh, ternyata jadi orang tua tuh harus begini. Itu cara lama. Cara artinya cara yang butuh waktu panjang. Nah, kalau cara cepat adalah bagaimana jika MNC itu bisa memberikan ruang bagi kita untuk membuat sebuah acara yang seperti Neni 911. Di luar negeri ada Neni 911. Kita buat bersama di sini dengan masalah Indonesia, masyarakat Indonesia, kasus-kasus Indonesia dengan praktisinya langsung. Jadi dengan kata lain masyarakat atau pemirsa ini bisa langsung ya mempelajari bagaimana sih caranya jika saya menemui hal seperti ini atau masalah seperti ini. Dulu saya pernah punya ide seperti Pak Anies Baswedan, membuat sekolah orang tua. Saya bikin sekolahnya, tapi impossible. Mana orang tua yang bisa datang? Sedikit sekali. Orang tua kita sangat sibuk. Orang tua harus bekerja, menghidupi anak, kemudian hari Sabtu capek dan sebagainya. Akhirnya saya berubah pikiran, kenapa saya harus tarik orang tua dari rumah? Kenapa nggak kita masuk ke rumah? Bagaimana caranya? Lewat MNC. Kita masuk ke rumah melalui acara parenting dan orang tua siap. Jadikanlah rumah mereka kelas. Misalnya setiap jam 10 hari Minggu MNC akan putar 2 jam atau 1 jam tentang edukasi parenting. Hari ini temanya A, besok B, C, dan seterusnya. Lama-lama mereka akan standarisasi dan saya yakin ketika yang kita berikan itu efeknya powerful terhadap anaknya, dia akan nunggu. Setiap jam 10 hari Minggu dia akan nunggu di depan TV. Ini adalah sekolah saya. Baik, ini kan kalau misalkan untuk program yang bisa menjadi sekolah dari orang tua ini kan sampai sekarang masih belum ada begitu ya. Kira-kira apa saja sih yang akan disampaikan dalam program itu, dan untuk orang tua tips-tips singkatnya ini apa saja yang dilakukan untuk menghindari anak-anak dari kejahatan seksual seperti itu? Kita akan membahasnya di Speak Up sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Speak Up masih dengan Mbak Ajeng dan juga Ayah Edi. Kalau dari Mbak Ajeng ini, tadi kan ada pendidikan seksual secara komprehensif begitu ya yang harus diberikan kepada anak-anak. Tapi kira-kira pendidikan seksualnya ini bagaimana sih caranya supaya tidak mengganggu dari sisi psikologis si anak ini? Si anak yang harusnya bermain tiba-tiba harus mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif. Ada jangan sampai dilihat orang, jangan sampai ini dibuka orang, ini seperti apa? Tentu saja memang harus ada kontribusi dari orang tua untuk melakukan edukasi pendidikan seksual sejak dini dengan perilaku sehari-hari. Misalnya kalau kita memang memasukkannya dari hal yang kecil, misalnya ketika mandi, seperti apa sih? Dan dari mandi itu bisa dijelaskan mengenai apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana misalnya menjaga kesehatan alat kelaminnya, seperti itu. Jadi membuat anak
Walaupun itu sebenarnya sifatnya edukasi, tidak terbebani bahwa wah saya nggak boleh ini, saya nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua harus cerdas mendidik anak kita mengenai pendidikan seksual tadi tanpa membuat juga anak menjadi banyak berpikir gitu ya. Maksudnya aduh nggak boleh ini ya sama mama. Nah kan malah jadi kasihan buat anaknya ya. Cuma saya rasa orang tua kalau memang bisa mendapatkan pendidikan yang tepat tentunya bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Baik, kalau misalkan tadi juga ada anak-anak yang ditunggu begitu di sekolahnya, bahkan sampai SMP juga ditunggu. Sedangkan perkembangan seorang anak ini adalah bermain dan juga menjalin persahabatan begitu dengan teman-temannya, apalagi beranjak dewasa, menjelang pubertas. Ini seperti apa supaya anak ini merasa tidak terbebani atau tidak terganggu dengan kehadiran mama nih yang terus jemput ke sekolah? Sebetulnya yang namanya orang tua kan nggak bisa ya, Ayah Edi ya 24 jam menjaga anak-anak kita setiap saat nggak bisa. Berarti apa yang harus dilakukan? Orang tua tentunya harus menanamkan pagar-pagar itu dari anak sendiri. Jadi tidak hanya orang tua yang patut disadarkan mengenai hal yang bersifatnya kesadaran mengenai bahaya, mengenai seksualitas atau apapun itu. Tapi bagaimana orang tua bisa membangun karakter anak-anaknya sehingga pada akhirnya mereka sanggup membangun pagarnya sendiri. Tanpa perlu ada orang tua selalu di sampingnya mengingatkan mengenai bahaya tersebut. Tapi jangan lupa perlu kontinuitas, perlu komitmen dan harus tidak sekali dikasih tahu anaknya kemudian berharap anaknya bisa. Tentunya nggak begitu ya, tapi memang harus ada pengulangan-pengulangan sehingga pada akhirnya anak juga sudah mengerti dan paham mengapa dia perlu menjaga dirinya sendiri. Baik, nah ini kalau Ayah ini tips nih untuk para orang tua yang terus mengawasi anaknya begitu ya. Ini ada istilah macan ternak, mama cantik antar anak begitu. Nggak cuma antar tapi nunggu tapi juga sampai jemput. Ini nggak salah sih Ayah ya, tapi seperti apa nih supaya orang tua ini tidak terkesan overprotected? Saya melihat wajar dan alamiah orang tua melakukan itu. Saya tidak menyalahkan orang tua karena saya juga bagian dari orang tua meskipun saya pimpinan sekolah. Tapi yang ingin saya soroti begini, kita ini terlalu slow responsnya. Jadi ketika melihat itu tidak melakukan gerakan apapun. Yang saya maksud begini, mestinya ketika kita melihat ada kejadian demi kejadian yang membahayakan anak-anak kita, maka semua institusi melakukan quick response. Misalnya lembaga edukasi. Jangan hanya bicara kurikulum yang sudah basi gitu, yang sudah puluhan tahun, yang dulu kita pakai juga dipakai sama anak kita. Ketika ada kejadian itu maka besok briefing, kemudian guru-guru dilatih, adakan pelatihan bagaimana membekali anak-anak terhadap kasus ini. Jujur saja saya punya sekolah di Bali. Sepanjang perjalanan kasus ini dibeberkan itu udah 3 kali praktek latihan. Kami pinjam orang untuk pura-pura menculik, pura-pura merayu, pura-pura sampai simulasi penculikan dilakukan. Simulasi penculikan, dan itu anak-anaknya nggak tahu kalau itu simulasi. Baik. Kemudian kita review lagi, hasilnya ternyata 70%, 30 masih kerayu. Kita lakukan lagi, naik lagi 75%, terus. Jadi continue karena anak-anak itu adalah produk pelatihan. Pembiasaan. Nah, itu yang disebut quick response. Nah, dalam hal ini kita menghimbau setiap institusi, misalnya lembaga pendidikan nasional gitu, langsung respon cepat. Dia membuatkan pelatihan cepat kepada sekolah-sekolah yang kira-kira menjadi percontohan. Kemudian sekolah itu menularkan lagi, sehingga kita tidak menciptakan sebuah kondisi kekhawatiran pada orang tua. Nah, pada saat sekolah tenang-tenang saja, diam-diam saja, dan orang tua ngelihat nggak melakukan apa-apa, ya jelas dong. Siapapun orangnya, saya yakin Bu Ajeng juga akan melakukan yang sama terhadap anaknya. Saya juga akan melakukan yang sama terhadap anak saya gitu. Tapi kalau misalnya kita telah memberikan briefing kepada orang tua, tenang Ibu, kami dalam waktu 3 bulan ke depan akan melakukan A, B, C, D, reviewnya begini, teknisnya begini, pelaksananya begini, otomatis orang tua akan lega pulang gitu, nggak nungguin anaknya. Jadi ada quick response dari semua pihak. Nah, dari yang saya lihat di Indonesia ini quick response-nya adalah teman-teman news. Ketika ada berita pet gitu, langsung beberapa detik kemudian muncul di TV, beberapa menit kemudian muncul di TV. Harusnya ketika news memberitakan itu, kita semua langsung menyiapkan quick response gitu. Makanya di sekolah kami itu tidak menganut kurikulum statis. Kurikulum itu berubah berdasarkan kejadian-kejadian yang diupdate setiap hari oleh news, oleh apapun. Dan kita melatih tim kita di sekolah yang namanya guru, kepala sekolah, pimpinan untuk sensitif terhadap semua isu yang muncul. Ketika ada bombing, maka kita pelatihan bombing. Selama beberapa kali pelatihan bombing, pakai alat-alat tertentu, anak-anak dilatih bagaimana kita tiarap, bagaimana ini, bagaimana itu. Kemudian
Waktu tsunami kita latih lagi, waktu terjadi gempa kita latih lagi. Itulah yang diharapkan sebenarnya dari sebuah edukasi. Ada sensitivitas terhadap keadaan. Supaya nanti ketika mereka besar jadi orang-orang yang sensitif juga ketika melihat hal-hal seperti ini. Nah seperti itu. Nah kita kebanyakan berbuat sesuatu itu setelah media blow up habis-habisan begitu. Jadi melakukan sesuatunya tuh bukan karena sebuah quick response atau sensitivitas, tapi karena malu gitu. Dituntut gitu ya. Malu dong, diberitain tiap hari gitu kan. Kalau nggak diselesain nanti diberitain terus kan kira-kira kayak gitu. Baik, Ayedi, tapi bagaimana sih membedakan antara quick response dengan respons yang seolah reaktif? Maksudnya kreatif apa nih? Reaktif. Oh reaktif, Yes. ya. Kalau quick response begini ya. Saya udah membriefing teman-teman saya di Bali, mulai dari pimpinannya sampai guru-gurunya sampai ke bawah. Saya katakan sekolah itu memang ada sebuah perencanaan pembelajaran, itu perlu. Tapi ketika ada kejadian X misalnya, si Adi memukul Santi, maka pembelajaran itu akan ditunda dan besok kita akan bicara tentang pemukulan itu apa, bullying itu apa dalam bahasa anak-anak. Kemudian sebaiknya seperti apa dan kita mensolusikan bersama mereka di dalam kelas. Jadi pelajaran yang kemarin direncanakan diganti dengan pelajaran bullying. Jadi kurikulumnya sebegitu fleksibelnya ya untuk mengikuti tren-tren yang ada begitu ya? Betul, memang menurut saya harusnya begitu. Dan tadi juga menarik dan disampaikan dengan bahasa anak-anak. Memang ini ada bedanya ya dengan bahasa orang dewasa dengan bahasa anak-anak? Pemirsa sesaat lagi ya di Speak After Lunch. Pemirsa kembali lagi di Speak After Lunch. Kali ini kita memasuki segmen terakhir, tapi tadi ada kata-kata begitu ya yang agak sedikit mengganjal dan mungkin pemirsa terkait dengan bahasa anak dan bahasa dewasa. Ini ada bedanya ya Mbak Ajeng ya? Beda dong Yufi tentunya. Kalau kita misalnya nih bicara sekarang nih, anak-anak dibombardir dengan informasi mengenai perkosaan, kemudian pelecehan seksual. Pasti nanya kan ya, kenapa sih mah? Apaan sih itu? Apa tuh mah perkosaan tuh apa? Apalagi gimana tuh buat orang tua pasti, aduh gimana ya mau ngomongnya gimana nih? Karena itu sesuatu hal yang sulit untuk dijelaskan dengan tadi bahasa anak-anak tanpa kita menutupi juga sebetulnya kejadian seperti apa. Sehingga memberikan penjelasan tanpa harus membohongi si anak iya, gitu ya? Betul, jangan dibohongi. Jadi gimana nih kalau ada pertanyaan yang seperti itu? Ya, kita tanya dulu sama anak-anak kita. Jangan lupa penjelasan dari orang tua akan sangat lebih penting daripada anak browsing sendiri. Ya, kalau misalnya orang tua tidak sanggup memberikan keterangan dengan baik, tentunya anak akan mencari arti kata-kata tersebut dari internet dan belum tentu yang dilihat akan baik. Jadi, kalau anak-anak bertanya, tentunya kita sebagai orang tua perlu duduk bersama dengan anak-anak kita, kemudian tanya dulu kepada anak. Yang kamu dengar itu mengenai pelecehan seksual, mana? Dengar anak-anak berkata seperti apa? Aku taunya dari TV, Ma. Ya, aku tahu dari TV. Kemudian kamu taunya gimana? Ada yang diperkosa, Ma. Itu diperkosa tuh apa ya, Ma? Tetap ya, Ma. Berarti kan pemahaman dia mengenai perkosaan masih dalam konsep. Bukan dia sudah tahu misalnya karena melihat TV terus ada adegan-adegan tertentu, atau misalnya aku sempat cari mah dari internet. Nah, itu yang kita harus waspadai. Sejauh mana anak kita paham ataupun tahu mengenai kata yang dia tanyakan, sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan masukan kepada anak kita. Ingat, memberikan keterangan kepada anak umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tentunya berbeda. Aduh, ini dia nih. PR lagi untuk orang tua ya. Dikategorisasikan seperti apa sih umur anaknya, berapa umur anaknya, dan sudah seperti apa cara pemahaman penyampaiannya konseptualnya sudah sampai belum kalau kita menjelaskan dengan bahasa yang sulit untuk dicerna. Jadi misalnya kalau kita bicara perkosaan terhadap anak di bawah usia 10 tahun, menurut saya mereka akan lebih mudah mengerti bahwa ada orang dipaksa melakukan sesuatu sehingga dia terluka. Itu menerangkan mengenai perkosaan kepada anak. Jadi dia dipaksa melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya membuat orang tersebut luka, dan tentunya orang yang memperkosa itu tidak baik.
Baik. Itu bahasa Cara-cara mudahnya. itu ya, bahasa mudahnya untuk anak ya. Tapi anak. lagi-lagi nih, karena sekolah orang tua itu nggak ada sekolahnya, Iya. jadi orang tua juga mungkin agak susah nih. Atau ketika ditanya kayak gitu, udah tanya papa. Kan seringnya kayak gitu, Lempar ya, saran dilempar. Baik, tapi karena kita sudah ada di segmen terakhir, kira-kira Ayah Edi, reaksi paling cepat apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperkecil hal-hal seperti ini terjadi lagi? Ya saya hanya memberikan contoh saja ya, harusnya yang menjelaskan ini pemerintah gitu, karena memang tugas beliau gitu ya. Contoh saja misalnya di India, ketika mereka mulai rawan terjadi kasus-kasus seperti ini, mereka membangun sebuah call center, family call center namanya, dengan nomor misalnya 1, 2, 3, 4. Jadi anak-anak yang kira-kira mulai terancam, dia bisa menelpon itu, meminta perlindungan atau apapun. Semacam panik button gitu ya? Yes, persis seperti itu, karena kejadian ini kan sebenarnya udah tercium. Misalnya kita sebut saja kasus Yeye. Yeye-nya tuh pasti udah merasa terancam tuh udah lama pasti. Saya nggak yakin kalau kejadiannya baru itu dan Yeye baru tahu saat itu. Enggak, dia kan sudah lewat di tempat itu berkali-kali dan anak-anak sudah nongkrong di situ kan berkali-kali. Jadi mungkin ada 1 kali digodain, 2 kali digodain, kan enggak, prosesnya nggak langsung begitu. Dia ada proses dulu gitu, ada pre-nya dulu gitu. Dan di pre itu masalahnya Yeye bingung mau kemana saya berbicara, ke orang tua malu atau takut bagaimana, mau ke sekolah juga nggak difasilitasi, terus mau kemana. Jadi kita coba sekarang melihat bahwa dari sisi mereka, kalau mereka kira-kira merasa terancam, mereka pasti ada potensi bahaya di sekitar mereka ya. Mereka akan merasakan hal itu. Ya, dan diberikan juga ruang mereka untuk menyampaikan kepada siapa, caranya bagaimana, itu diajarkan. Misalnya seperti itu yang terjadi di India dan di beberapa negara. Kemudian kita bicara Korea, misalnya Korea ya. Korea ketika kasus pemerkosaan itu naik, ya, itu pemerintahnya mengambil tindakan hukum mati, misalnya. Ya, hukum mati bagi si pemerkosa gitu. Itu sebagai tindakan untuk show up dari negara untuk menunjukkan bahwa siapa yang berani lagi akan kena sanksi seperti ini. Itu contoh saja. Tapi tentu saja saya tidak menganjurkan misalnya se-ekstrim itu, karena kalau kita bicara anak orang lain hukum mati kita bisa bilang, tapi ketika itu anak sendiri, berani nggak kita bilang begitu? Nah makanya mari saya mengajak juga MNC kali ini kebetulan ngundang kita nih gitu ya. Bisa nggak ya kita sama-sama melibatkan diri di sini, menolonglah para orang tua, membantu negara kita untuk menyediakan sebuah sekolah. Sekolahnya murah-murah saja, kita duduk seperti ini atau kita bikin program percontohan kalau anak melawan, anak ngamuk, orang tua seperti apa, dan langsung ditayangkan rutin, karena rutin itu penting. 3 bulan pertama adalah pengenalan, 3 bulan kedua udah kebutuhan. Begitu banyak program-program yang akhirnya digandrungi. Nah saat ini kalau kita melihat TV, program yang ada semuanya, ya saya nggak mau menyebutkan, kita tahu semua. Begitu kira-kira. Terima kasih sekali nih ya Edi dan juga Mbak Ajeng atas waktunya sudah hadir ke sini. Tadi juga sudah menjelaskan kira-kira apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua begitu ya untuk membentengi anak kita sendiri agar terbebas dari hal-hal yang berbau kejahatan dan juga kekerasan seksual. Tadi juga ada tips-tips yang diberikan Ayah Edi nih untuk pemerintah agar tidak hanya memberantas dari sisi hilirnya saja, tapi dari hulunya juga diperhatikan. Dan pemirsa itu tadi perbincangan kita di Speak After Lunch. Saksikan terus Speak After Lunch setiap Senin sampai Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews TV, Inspiring and Informative. Saya Yulfi Trinisa, Mbak Ajeng, Ayah Edi dan teman-teman saya bertugas di sini pamit undur diri. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.